Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah selalu. Perkenalkan, nama saya Rina Purnamasari MPD, dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Sains Cinyadin. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Konsep Dasar Sains 1, di mana dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib di pendidikan guru sekolah dasar. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar pada semester 1. Adapun deskripsi mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Konsep Dasar Sains 1 ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar yang bertujuan memberikan landasan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam menguasai konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan alam sebagai bekal menjadi calon guru sekolah dasar baik secara konseptual maupun praktek. Melalui pemaparan materi perkuliahan, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman belajar dalam pengkajian konsep dasar sains ini, serta mampu mengajar dan mengaplikasikannya dalam pembelajaran sains IPA di sekolah dasar, baik dan benar. Perkuliahan konsep dasar sains 1 ini diselenggarakan dengan cara luring atau tatap muka. Adapun model dan metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran ini ialah ada ceramah interaktif, diskusi kelompok, discovery learning, problem-based learning, observasi demonstrasi, presentasi ilmiah. Baiklah, di sini juga ada CPL, di mana CPL 1 mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi, nilai kemanusiaan, etika, akademik, dan profesionalisme sebagai calon pendidik sekolah dasar. CPL 2 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, mandiri, disiplin, serta memiliki komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan dasar. Adapun CPL pengetahuan, CPL 3, menguasai konsep teoritis tentang landasan pendidikan, perkembangan peserta didik, psikologi pendidikan, serta karakteristik belajar anak usia di sekolah dasar. Adapun yang keempat, menguasai konsep dan prinsip pembelajaran di sekolah dasar yang mencakup kurikulum, strategi, model pembelajaran, media pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. CPL 5 mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan profesionalisme. Adapun CPL 6 mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran di sekolah dasar yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan karakteristik perkembangan anak. Adapun CPL 7 mampu memilih dan menerapkan model, metode, pendekatan, serta media pembelajaran yang sesuai dengan meningkatkan proses kualitas dan hasil belajar di siswa sekolah dasar. Adapun CPL yang terakhir mampu mengembangkan perangkat pembelajaran sekolah dasar yang inovatif berdasarkan kurikulum berlaku dan kebutuhan peserta didik. Adapun CPMK mata kuliah Konsep Dasar Sains, di mana di sini mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, mandiri, disiplin, dan profesional dalam memahami serta mengembangkan konsep dasar IPA sebagai bekal menjadi pendidik di sekolah dasar. CPMK kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan kebidang ahlinya. Adapun CPMK 3, di mana mahasiswa mampu menguasai memahami kompetensi dasar bidang IPA, sekolah dasar, serta mampu menghubungkan konsep-konsep IPA dengan fenomena kehidupan sehari-hari untuk mendukung proses pembelajaran IPA di tingkat sekolah dasar. Adapun CPMK yang terakhir, memahami, menjelaskan, dan menganalisis konsep-konsep dasar IPA yang meliputi kajian makhluk hidup, ekosistem, anatomi dan fisiologi tumbuhan dan hewan, sistem organ manusia, energi, gaya, gerak, materi, gelombang,
cahaya, listrik, magnet, kebumian, dan tata surya secara konseptual dan aplikatif. Penilaian dalam mata kuliah konsep dasar sains ini mencakup 5 komponen: kehadiran dan partisipasi, tugas kelompok, UTS, tugas presentasi simulasi, dan UAS. Penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketetapan dan penugasan materi. Baik, untuk tahap selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran pada materi perkembangbiakan hewan, pertemuan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai sesuatu, kita bacakan doa yang dipimpin oleh komite. Boleh dipimpin doanya? Boleh Bu. Oke. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada komite. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu mau nanya, hari ini siapa saja yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Maira Bu. Maira. Apakah ada izin? Ada Bu. Oke. Berarti 2 orang, 1 orang. 1 orang yang tidak hadir? 1 orang Bu. Oke, siap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, baik, siapa yang masih ingat tentang pembelajaran yang lalu? Saya Bu. Oke, apa? Perkembangbiakan tumbuhan Bu. Oke. Siapa yang tahu perkembangbiakan tumbuhan? Saya Bu. Proses pembentukan individu baru atau keturunan oleh tumbuhan yang bertujuan untuk melestarikan spesiesnya agar tidak punah. Oke, nice. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi 2. Siapa yang tahu? Saya Bu. Oke. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah cara makhluk hidup terutama tumbuhan menghasilkan keturunan tanpa melalui proses perkawinan atau pembuahan. Oke, yang generatif. Siapa yang tahu? Tumbuhan. Ya, Riko. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah proses perkembangbiakan secara kawin atau seksual yang melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina Bu. Nice. Siapa tahu contoh-contohnya perkembangbiakan tumbuhan vegetatif? Contoh-contoh perkembangbiakan tumbuhan vegetatif. Siapa yang tahu? Saya Bu. Oke, Emma. Tunas, umbi lapis, geragi, udah umbi batu. Oke, generatif. Saya Bu, Afir. contohnya pohon pisang, bawang merah, dan dodol bebek. Oke, nice. Terima kasih. Nah, itu pembelajaran sebelumnya. Hari ini anak-anak ibu kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Siapa yang tahu perkembangbiakan pada hewan? Saya Bu. Karena Perkembangbiakan pada hewan adalah cara hewan membuat keturunan baru untuk menjaga jenisnya agar tidak punah. Jenisnya ada yang lain? Ada yang lain? Baik. Nah, pada dasarnya perkembangbiakan hewan ini atau reproduksi hewan adalah suatu proses biologis yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan individu baru dan dari jenis atau spesies yang sama. Nah, di sini juga ada proses esensial untuk kelangsungan hidup spesies dan memastikan keberadaannya di alam. Nah, menurut konsep biologi, reproduksi merupakan salah satu ciri utama yang berfungsi untuk mempertahankan keberlangsungan suatu spesies agar tidak mengalami kepunahan. Proses ini melibatkan mekanisme pembentukan keturunan melalui pewarisan materi genetik dari induk kepada generasi berikutnya. Nah, di sini juga ada, menurut Campbell, reproduksi itu hewan yang merupakan proses biologis yang menghasilkan keturunan dan dapat berlangsung melalui 2 mekanisme, yaitu reproduksi aseksual. Sebelum kita masuk apa itu reproduksi aseksual, Ibu mau bertanya, siapa yang tahu tentang reproduksi aseksual? Saya Bu. Dewi? Perkembangbiakan secara seksual, cara hewan menghasilkan keturunan tanpa proses perkawinan, yang utama meliputi pertunasan, fragmentasi, dan partenogenesis.
Oke, baik. Nah, reproduksi seksual sampai tahu. Saya Bu. Oke, mulai. Apa? Perkembangbiakan hewan secara seksual yaitu cara berkembangbiak yang melibatkan dua induk, yaitu jantan dan betina. Oke, nah, dia memerlukan satu induk dan menghasilkan keturunan yang identik sama. Nah, di sini perkembangbiakan aseksual umumnya terjadi pada hewan invertebrata yang tingkat rendah. Nah, siapa yang tahu invertebrata? Saya Bu, Oke, itu. hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, nah mekanisme ini hanya ditemukan pada hewan tingkat rendah seperti protozoa, amoeba, pertunasan, fragmentasi. Pasti ya, anak-anak ibu tahu amoeba itu seperti apa dan protozoa ya. Nah, ini ada contoh perkembangbiakannya. Di sini ada pembelahan bina dari amoeba, ada pertunasan juga, dan fragmentasi yang biasanya kita lihat pada kehidupan sehari-hari itu seperti amoeba ya anak-anak ibu. Nah, dia hanya satu sel kelamin, induknya sel induk, dan menghasilkan seperti inangnya, induknya yang sama, gitu ya. Nah, baik anak-anak ibu, di sini juga ada reproduksi seksual. Nah, di sini ada juga reproduksi seksual vegetatif, yaitu perkembangbiakan seksual vegetatif ialah cara reproduksi yang melibatkan peluruhan dua sel, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Melalui proses fertilasi sehingga terbentuk zigot, kemudian berkembang menjadi embrio dan menghasilkan keturunan dengan kombinasi genetik yang baru yang berbeda dari kedua induknya. Beda ya, generatif dan vegetatif tadi ya. Kalau ini yang berbeda dari kedua induknya. Nah, berdasarkan tempat terjadinya perkembangan embrio, perkembangbiakan hewan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. Nah, ini dia dibedakan menjadi beberapa bentuk. Nah, bentuk yang pertama adalah ovipar, yaitu bertelur. Vivipar yaitu melahirkan. Ovovivipar itu bertelur dan melahirkan. Nah, contoh hewan-hewan bertelur. Ular. Tapi jangan salah ya, ular itu kayak ular boa itu dia ada juga ovovivipar. Ya. Nah, kalau vivipar melahirkan lembu sama sapi sama aja. Ya, kucing yang sering-sering kita dapat di kehidupan sehari-hari kita. Ya. Nah, ovovivipar. Ayo, buaya. Apa lagi? Kata. Nah, itu salah satu contohnya. Di sini contoh perkembangbiakan pada hewan ovipar itu bertelur. Hewan yang menghasilkan atau meletak telurnya kemudian akan menetas dan tumbuh menjadi individu baru. Seperti tadi contohnya ada yang pada ayam, ikan, amfibi, serangga dan sebagian besar burung. Ya. Nah, di sini juga ada vivipar, yaitu melahirkan. Embrio tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk, ya, di dalam rahim induk betina, mendapat nutrisi dari induk, dari melalui plasentanya ya. Nah, kemudian dilahirkan sebagai anak. Contohnya gajah, sapi, kucing, anjing, dan ada kelinci juga. Pasti kita sering melihat ya hewan-hewan seperti vivipar ini. Dan sebagian pun bisa dikatakan manusia. Manusia kan melahirkan ya, dilahirkannya di dalam rahim, ya. Nah, di sini juga ada ovovivipar. Di sini banyak dia terkecoh dalam arti kata. Ovovivipar ini merupakan kombinasi dari ovipar dan vivipar yang berkembang di dalam telur berada di tubuh induk. Kemudian telur itu menetas di dalam tubuh induk dan dilahirkan. Contohnya itu ya seperti tadi ikan hiu kayak apa? Ada ular boa itu dia ovovivipar ya. Tapi nggak semua ular ya. Di sini ada ikan hiu, ikan pari, ular, kadal dan kadal jentik dan kuda laut. Mungkin tadi ada juga seperti yang kita dengar kuda laut ya, kuda laut. Mungkin di sini contoh perkembangbiakan hewan seksual. Di sini kita bisa melihat dari ovipar, vivipar dan ovovivipar. Ya.
ada pembentukan telur dan menjadi embrio yang berkembang. Nah, di sini juga ada vivipar. Nah, di sini ada contoh perkembangbiakan hewan seksual ya. Di sini juga ada ovipar, sperma dan ovum jadi sehingga pembentukan telur dan menjadi embrio berkembang. Di sini juga ada vivipar, di mana sperma dan ovum melepaskan menjadi ibu. Nah, ini ada beberapa yang tadi Ibu sebutkan. Dalam perspektif ilmu biologi modern, keberhasilan proses perkembangbiakan pada hewan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu internal dan eksternal. Nah, faktor internal sendiri itu meliputi kematangan organ dan reproduksi, regulasi hormon yang ada itu, kondisi fisiologis dan kualitas gamet. Sementara itu, faktor internal eksternal meliputi ketersediaan makanan, suhu lingkungan, kelembapan, fotoperiode, kualitas habitat, serta interaksi ekologis dengan organisme lainnya. Faktor tersebut berperan dalam menentukan waktu reproduksi, tingkat fertilitas, keberhasilan perkembangan embrio, hingga tingkat kelangsungan hidup keturunannya. Oke kan ya? Hari ini, apakah anak ini sudah jelas? Apakah ada pertanyaan? Untuk hari ini, Ibu ada lembar kerja mahasiswa. Ya, sebelum Ibu kasih lembar kerjanya, Ibu mau kalian bagi kelompok dulu. Ya. Ya. Sebelum mengisi, perhatikan Ibu dulu. Ya. Di situ ada lembar kerja mahasiswa. Topik kita jelas dengan materi tadi anak-anak ya. Nah, nama kelompok, isikan nama-nama kelompok. Di sini judul kegiatannya itu analisis mekanisme reproduksi pada hewan berdasarkan strategi perkembangbiakan ya. Nah, di sini juga ada capaiannya. Ya. Ada teorinya, dilihat lagi ya teorinya anak ibu. Oke. Nah, di sini ada prosedur kegiatannya. Nah, dilihat apa saja prosedur kegiatannya. Ya, di sini amati beberapa contoh hewan berikut dengan analisis mekanisme reproduksinya. Nanti anak-anak ibu tulis di kotak-kotak itu, ya, di kotak-kotak yang kosong ini tulis. Sampai nanti juga ada di sini paling akhir. Juga ada analisis data dan kesimpulannya, anak-anak ibu ya, kesimpulannya jangan lupa diisi ya. Waktu kita tidak banyak ya anak ibu. Ya, sekarang mulai mengisi ya. Yang nggak tahu bisa bertanya. Buat isi nama ini ya. Nah, itu hal yang dijelaskan di sini kan. Jumlah itu terlihat. Prosedur kegiatannya ada di sini ya. Tadi kan ada angka, besar, mekanismenya. Oke. Kelompok 2 gimana? Diisi dulu. Oke, tadi kan ada mekanisme reproduksinya, membahas seperti apa, fertilisasinya. Nah, diisi, dibaca lagi ya. Itu ada teorinya juga di atas. Kelompok 3 adalah kesimpulannya jangan lupa. Ya. Apa yang tadi kesimpulan, apa yang tadi Ibu jelaskan, itu kalian lakukan, ya, kalian lakukan menjadi sedetail sesimpel mungkin, ya. Mau usah banyak-banyak, yang penting singkat, jelas, padat, ya. Oke. Gimana? Yang jumlah induk terlibat, coba analisis data ya. Oh, di situ kan jumlah induk yang terlibat. Kan di sini ada reproduksi aseksual dan seksual kan. Nah, kalau aseksual berapa induk tadi? Kalau seksual tadi berapa induk?
Aseksual itu satu. Nah, Kalau yang seksualnya, oke. Itu yang tadi yang Ibu jelaskan, aseksual dan seksual, ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Udah jelas? Oke, udah siap? Udah Bu. Kelompok 1 udah selesai? Kesimpulan. Kelompok 2 udah selesai? Kelompok 3? Oke, nggak lama ya. Ini kita langsung presentasi untuk membuktikan hasil dari lembar kerja kalian ya. Ibu mau melihat sejauh mana kalian bisa menelaah apa yang Ibu jelaskan tadi ya. Oke, kalau udah siap. Coba udah siap semua? Udah selesai? Ya. Kita maju ya. Presentasi ya. Coba kelompok kedua aja dulu. Coba presentasi. Apa hasil yang sudah diisi di lembar kerjanya? Jangan lupa perkenalkan diri ya. Dan ada sekali lagi. Dan kelompok berapa? Dari kelompok berapa? Perkenalkan diri. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil yang kami buat. Perkenalkan, nama saya Arisa Rizky. Nama saya Riko Pratama. Nama saya Tafwidul Insani. Jelaskan apa? Apa yang diisi? Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data. Jelaskan perbedaan reproduksi seksual dan aseksual. Jumlah induk yang terlibat reproduksi aseksual hanya melibatkan satu individu induk. Reproduksi seksual umumnya melibatkan dua individu, yaitu induk jantan dan betina. Mekanisme pembentukan keturunan. Reproduksi aseksual menghasilkan individu baru melalui pembelahan sel, pertunasan, fragmentasi atau generasi tanpa melalui proses fertilasi. Reproduksi seksual menghasilkan keturunan melalui pembentukan gamet dan peleburan sperma dengan ovum sehingga terbentuk zigot. Oke, siap. Udah cukup untuk kelompok 2. Lihat apa posisi kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Lanjut kembali. Dan kelompok ketiga. Kelompok ketiga lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Dea Ananda Putri. Saya Rema Arika. Saya Dewi Yunita. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh Rema Arika. Mari persilakan. Analisis mekanisme reproduksinya. Yang pertama yaitu ada amoeba. Mekanisme reproduksinya adalah pembelahan. Fertilisasinya tidak terjadi fertilisasi. Perkembangannya adalah embrio pembelahan sel menghasilkan individu baru. Yang kedua adalah hidra. Mekanisme reproduksinya adalah pertunasan. Tidak menjadi tertilifikasi. Tunas perkembangannya menjadi individu baru. Yang ketiga ayam seksual. Fertilisasinya adalah internal dan perkembangan embrionya adalah embrio perkembangan dalam telur. Disimak ya. Yang keempat ikan. Mekanismenya adalah seksual, eksternal, telur, embrio perkembangannya kayak jelas. Jadi yang terakhirnya ya. Oke, coba Rema. Ikan, seksual, eksternal, embrio berkembang dalam telur di air. Yang kelima, sapi, seksual, internal, embrionya berkembang dalam rahim induk. Yang keenam yaitu hiu, seksual, internal, embrionya berkembang dalam telur di tubuh induk. Sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulkan dulu ya dari Bumila ya. Jadi sebagian yang sudah kalian
Anak Ibu, untuk pembelajaran hari ini, bahwasanya kita tahu perkembangbiakan pada hewan ini terbagi atas dua juga, yaitu vegetatif dan generatif, yang dilakukan dengan perkembangbiakan dengan seksual dan aseksual ya. Oke, anak Ibu, mungkin hari ini sampai di sini saja. Nah, untuk ke depan pembelajaran kita selanjutnya nanti akan ada namanya perkembangbiakan pada manusia. Ya, nanti kita baca-baca lagi ya referensi di rumah ya. Iya. Untuk selanjutnya kita minggu depan kita bertemu lagi di kelas yang apa namanya di kelas ini ya anak Ibu ya. Mungkin Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.